واسمعوا أجاركم الله أنصتوا لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Hari ini semesta bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir mengagungkan asmanya. Dialah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan nikmatnya. Satu di antara kenikmatan itu adalah Hari Raya Idul Adha, di mana kita hari ini merayakannya, sementara saudara-saudara kita tengah beribadah haji di Arab Saudi. Sesudah Idul Adha, kita bersiap-siap untuk berkorban sapi ataupun kambing. Sebuah aktivitas bernuansa agama yang penuh dengan pesan moral dan makna, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kurban bukanlah formalitas belaka, namun memiliki sejarah yang patut kita ambil hikmahnya. Dimulai dari kisah kedua anak Adam dalam memperebutkan calon istri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Qabil memilih berkorban dengan hasil pertanian yang tidak berkualitas, bahkan nyaris busuk. Sedangkan Habil sebagai orang peternak berkorban dengan sebaik-baik domba. Kurban Habil inilah yang diterima Allah, kurban atas dasar takwa, maka domba itu pun dibawa ke surga. Kurban berikutnya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Tak kala beliau bermimpi menyembelih Ismail sang putra, Nabi Ibrahim sadar bahwa mimpi Nabi adalah wahyu. Namun naluri cinta orang tua serasa tak tega, maka ia pun mengajak sang putra berbicara empat mata. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 111. Domba yang digunakan mengganti Ismail adalah domba kurban Habil. Allah turunkan dari surga untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban pada masa ketiga terjadi pada masa Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang berkorban dengan 100 ekor unta sebagai ganti nadar menyembelih Abdullah putra bungsu tercinta. Dibagikanlah semua bagian korban itu untuk masyarakat Mekah pada masanya. Korban pada masa Nabi Muhammad disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah. Beliau menyembelih 2 ekor domba terbaik. Beliau menyuruh Aisyah untuk menajamkan pisau dengan mengasahkannya pada batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa kurban pada masa lalu, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, berkorban
atas dasar takwa. Seseorang tidaklah dituntut untuk berkorban, melainkan sebatas kemampuan atas dasar takwa. Allah tidak menilai seberapa besar korban kita, namun yang dinilai adalah niat takwa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 37, ya la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, maka janganlah mencatat kekurangan binatang kurban saudara kita hanya karena tak sebanding dengan korban kita, baik jenis, ukuran, penampilan, dan harga hewan kurban tersebut. Pelajaran yang kedua, korban sebagai wujud syukur dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Korban kita hakikatnya adalah perwujudan rasa syukur kita atas berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sekaligus sebagai ungkapan ketaatan hamba kepada Sang Pencipta. Allah tidak menuntut kita untuk berkorban, melainkan sesuai syariat dan kadar kemampuan. Maka bagi yang tak mampu berkorban, tiada beban baginya. Bahkan sesungguhnya Rasulullah pun telah berkorban untuknya. Pelajaran yang ketiga adalah hutang yang wajib dibayar. Hukum fikih sepakat menyatakan bahwa kurban hanyalah sunnah muakkadah ataupun matlubah. Tidaklah mengatakan wajib, melainkan kalangan Abu Hanifah. Namun bagi yang kurban nadar, jatuhlah hukum wajib baginya dan berlaku ketentuan yang melekat seiring status kurbannya, yaitu kurban nadar. Bahwa orang yang berkurban tidak boleh memakan ataupun mengambil sedikit pun dari kurbannya. Pelajaran yang keempat, berkorban dengan binatang ternak terbaik sesuai kemampuan. Korban hanya diterima dari jenis bahimatul an'am, yaitu binatang ternak seperti onta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Semua binatang ternak adalah binatang yang secara khusus dijinakkan dan dikeluarkan pembiayaan berlangsungnya hidup sebagai rangkaian proses berkorban. Melekat padanya ketentuan umur masing-masing jenis dan kondisi fisiknya. Maka tidaklah sah berkorban dengan jenis-jenis binatang tersebut jikalau didapat dari hasil berburu, melainkan meskipun tercapai usia ataupun syarat usianya. Yang kelima, perintah menyayangi binatang dalam proses penyembelihan. Hendaklah menyembelih binatang kurban sesuai dengan adab dan etika penyembelihan, yakni membuat nyaman binatang sembelihan dengan menajamkan alat sembelih, tidak menggetarkan nyalinya, tidak menampakkan pisau, dan proses penyembelihan di depan binatang lain yang akan disembelih, serta menyembelih pada titik yang tepat untuk mempercepat proses kematiannya secara wajar. Pelajaran yang terakhir yaitu keenam,
membagi bagian kurban secara proporsional. Binatang kurban sunnah dibagi menjadi 3 bagian untuk pengkurban. Yang kedua untuk hadiah bagi siapapun yang dikehendaki pengkurban, dan untuk sedekah sebagaimana kebijakan panitia atau kehendak pengkurban jika ia berkorban sendiri, bagikan kepada kaum miskin dan lemah. Hadiah kurban boleh dibagikan kepada siapa saja tanpa memandang status sosial, status ekonomi, dan agama. Berbeda dengan pembagian zakat yang telah ditentukan 8 asnaf ataupun 8 golongan, maka kurban menjangkau lebih luas, benar-benar rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha ini memang milik kita, tetapi keberkahannya dinikmati seluruh bangsa. Dari proses pengadaan binatang boleh jadi dipelihara ataupun dijual. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amri bada fihi binafsin wa sana bi malaikatihi bi qudsin wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biar rata luas. Ayo tetap digelinding. Jenenge sapa iki jenenge sapa? Nomor 6 lho. Kalau kanune keloe rada cendok ya rada maju ngene. Ya sama.